Ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna iddatash syuhuri 'indallahi isna asyara syahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum zalikad dinul qayyim. Surat At-Taubah ayat 36. Sesungguhnya bulan di sisi Allah adalah 12 bulan atau sebanyak 12. Dimaklumi Allah takdirkan setahun itu 12 bulan, baik setahun Masehi maupun setahun Hijriah, di mana didapatkan fi kitabillah, dalam kitab Allah. Ketetapan setahun 12 bulan itu kapan? Khalaqas samawati wal ardh, waktu Allah menciptakan langit dan bumi. Dari 12 bulan itu untuk hitungan qamariyah ada 4 bulan haram: Rajab, Zulkaidah, Zulhijjah, dan Muharram. Demikian ketetapan Allah dalam agama yang benar. Sidang Jumat yang berbahagia, khutbah kita memahami tahun Masehi dan tahun Hijriah adalah satu paket. Satu paket artinya satu sama lain tidak bisa dipisahkan, ada kait berkait untuk kepentingan jadwal kita untuk beribadah. Khusus benda langit, perjalanan matahari dan bulan dari hitungan kita di bumi ini. Asy-syamsu wal qamaru bihusban, matahari dan bulan beredar menurut perhitungan. Dalam hitungan barusan azan dikumandangkan, posisi matahari sudah melampaui tengah hari. Kalau bahasa dahulunya ya, matahari sudah tergelincir dari tengah hari, sedikit condong ke barat. Walaupun kita tidak berdiri di bawah melihat bayangan sudah mengarah sedikit ke timur karena matahari agak di barat, tapi cukup dengan hasil hitungan bihusban, semuanya dengan perhitungan. Melihat jadwal salat yang ada di jadwal salat, ada dalam bentuk jam digital, ada dalam bentuk pajangan, ada juga tentunya di Android masing-masing. Itu menunjukkan posisi matahari. Adapun bulan juga dengan hitungan yang pasti, kapan 1 Muharram jatuhnya,
kapan pula berakhir Zulhijjah. Maka untuk kabar gembira, sudah dilaunching kalender Hijriah global tunggal, 1 hari 1 tanggal untuk seluruh dunia, mulai dari 1 Muharram 1446 tahun ini. Makanya untuk 1 Ramadan yang akan datang jatuh pada tanggal 1 Maret 2025. Sedangkan 1 Syawal untuk beridul fitri tanggal 30 Maret 2025. Artinya dari sekarang sudah bisa diketahui dengan pasti bahwa untuk tahun besok puasa 29 hari. Tidak ada keraguan karena hitungannya pasti, yang disebut dengan hisab. Mudah memahami, 2 tambah 2 pasti 4. Tidak akan pernah lebih sedikit atau kurang sedikit. Begitu pula kapan tanggal 1 itu bisa ditentukan secara pasti, seperti pastinya 1 Januari sampai 31 Desember. Karena matahari yang begitu sangat besar sebagai benda langit. Bagaimana besarnya matahari? Sekedar perbandingan. Bayangkan sebidang wajah kita ini seumpama matahari. Lalu ada jerawat, mungkin tai lalat yang kecil. Jerawat yang kecil itu seumpama bumi, sedangkan sebidang wajah seumpama matahari. Begitulah kira-kira bandingan matahari dengan bumi. Tapi kenapa matahari terlihat kecil? Allah Maha Penyayang. Karena matahari itu sangat panas, sangat besar. Allah jauhkan jarak matahari dari bumi sejauh 150 juta kilometer. Sehingga matahari yang begitu besar terlihat seukuran jam dinding saja. Apa faedahnya matahari terlihat kecil? Memudahkan kita untuk menentukan jadwal salat. Terbit matahari disebut syuruk, terlarang salat. Karena sejak usia anak kita sudah tahu larangan salat itu diantaranya saat matahari terbit. Itu disebut syuruk. Tapi ada juga sebagian masih memahami salat di waktu syuruk. Sesungguhnya terlarang salat di waktu syuruk. Terus kapan? Tunggulah 20 menit. Kesepakatan ahli hisab, baru matahari sepenggalah naik, salatlah. Jadi Nabi itu kalau salat pagi bukan saat matahari masih rendah itu. Jadi sudah tinggi seukuran matahari di belahan barat waktu asar lebih kurang, setinggi itu pula di ufuk timur. Dalam keterangan lain, ya panasnya terutama di musim panas di Madinah itu sudah resah anak onta. Mungkin ya sekira-kira 6:30. Kalau kita di Padang 6:30 pagi masih segar. Tapi kalau di Madinah sudah lewat pukul 6 saat musim panas itu sudah terasa panas. Naik juga matahari melampaui tengah hari zuhur. Terus sampai matahari terlihat terbenam masuk maghrib dan seterusnya. Coba kalau matahari itu terlihat sebesar aslinya, tentu seluruh langit adalah matahari.
bagaimana kita menentukan jadwal salat? Nah, sekarang memahami setahun Masehi bagaimana. Begitu sudah siap benda langit, di antara benda langit itu matahari yang sangat besar, bumi juga sudah disiapkan, planet bumi satu-satunya adalah bulan juga sudah siap, termasuk itu benda langit. Bumi dengan kemiringan 23,5 derajat, dia harus berputar pada porosnya. Satu kali putar 23 jam 56 menit, terjadilah siang dan malam. Tapi secara internasional digenapkan sehari semalam itu 24 jam, sebenarnya kurang 4 menit. Berputar dengan kemiringan yang kita maklumi, dia harus mengelilingi matahari dari jarak yang jauh, baru terkelilingi matahari oleh bumi kita ini terpakai hari 365,4 hari. Artinya bumi dengan segala kepatuhannya sebagai makhluk Allah, dia baru bisa menyelesaikan tugas mengelilingi matahari 365 hari. Itulah yang dijadikan hitungan 1 Januari sampai 31 Desember. Itu yang dibagi menjadi Januari sampai Desember. Sebagai hamba Allah yang berakhlak mulia, menghormati kerja keras pendahulu, ada bulan Januari sampai Desember. Terlepas dari nama dewa, nama seseorang seperti Agustinus, Julius Caesar dan lain-lainnya, tapi karya itu sudah kita nikmati Desember sampai, dari Januari sampai Desember, sehingga bisa menghitung musim dan lain-lainnya. Misalnya setiap tanggal 28 Mei kan hitungan Masehi, pukul 16:18 posisi matahari saat berkulminasi benar-benar di atas Ka'bah, sehingga menjadi pedoman yang sangat praktis dan akurat menentukan kebenaran arah kiblat. Alhamdulillah, akhir-akhir ini pemerintah melalui Kementerian Agama itu masih segar dalam ingatan kita hari sejuta kiblat. Jadi bisa menentukan arah kiblat dengan posisi matahari. Satu lagi setiap tanggal 16 Juli. Itu hitungan Masehi. Kapan musim dingin dan musim panas bisa juga seperti kita nikmati. Kalau sekarang orang menunaikan ibadah umrah di tanah suci, apa beritanya? Hawa sedang. Coba nanti sebentar lagi Desember, laporannya, wah tanah suci dingin. Mengapa dingin? Karena matahari di belahan selatan. Diabadikan dalam Al-Quran bahwa ada musim dingin dan musim panas. Kebiasaan orang Arab Quraisy melakukan perdagangan pada musim dingin ke Yaman belahan selatan, sedangkan musim panas ke belahan utara Palestina sekarang, negeri Syam. Itu ada 2 musim. Nah, bisa ditetapkan dengan hitungan Januari sampai Desember. Tadi disebut bumi mengelilingi matahari 365 hari, seperempat hari. Apa maksud seperempat hari? Ada kelebihan seperempat hari. Jadi dalam setahun itu ada kelebihan seperempat hari. Yang seperempat hari ini bagaimana? Gabung dengan perjalanan tahun berikutnya.
Masuk tahun berikut, seperempat tambah seperempat setengah. Jalan lagi tahun ketiga, 3/4. Tahun keempat, jadilah dia seperempat kali 4, 1 hari. Jadi nanti 2028 hitungan Februari adalah 29 umurnya. Dari mana itu? Dari kumpulan seperempat hari selama 4 tahun dalam perjalanan bumi mengelilingi matahari. Tentu dengan akhlak mulia dan kehalusan budi, tidak ada lagi yang berkata tahun Masehi bukan tahunnya umat Islam. Nah, jangan begitu. Perhitungan tahun Masehi atau Syamsiah diambilkan dari ayat Allah yang nyata, bumi mengelilingi matahari dengan teratur, sehingga dari tahun ke tahun kita bisa buat kalender Masehi. Pertanyaan kedua, dari mana hitungan setahun Hijriah? Tatkala bumi mengelilingi matahari, bulan yang kita lihat cantik di malam hari itu dengan teratur, malam pertama rata-rata tidak terlihat ya, karena halus dan rendah. Malam kedua agak tinggi, agak besar, lebih tinggi, lebih besar, sampai dia purnama. Sudah itu mengecil lagi. Sebenarnya bulan tidak pernah seperti sabit, tapi Allah tampakkan supaya mudah kita menghitung. Dia tetap bulat utuh. Nah, bulan ini kerjanya mengelilingi bumi, rata-rata 1 kali bulan mengelilingi bumi 29,5 hari, sebanyak 12 kali. 29 kali 12, 354 hari. Artinya bulan 4 kali lebih kecil daripada bumi, lebih cepat pula menjalankan tugasnya dalam setahun perjalanannya. Berapa? Lebih cepat 11 hari ketimbang bumi mengelilingi matahari. Kalau bumi mengelilingi matahari 365 hari, sedangkan bulan lebih cepat 11 hari, artinya 365 kurang 11, 354 hari. Jadi setahun Qamariyah atau setahun Hijriah adalah 354 hari. Itulah hitungannya 1 Muharram sampai akhir Zulhijjah. Hitungannya bisa tetap, tidak ada keliru. Makanya kapan Idul Adha, Idul Fitri, 1 Ramadan, 12 Rabiul Awal, 1 Muharram bisa sama seluruh dunia. Paling-paling yang membedakan itu adalah jadwal siang dan malamnya. Seperti 1 Januari 2024 yang lalu hari Senin, maka 1 Januari seluruh dunia dan seluruh benua tentunya adalah hari Senin. Begitu pula kiranya perjuangan dalam peradaban Islam, ini kabar gembira bahwa kalender Hijriah bisa pula dibuat 1 hari 1 tanggal untuk seluruh dunia. Kiranya ini bisa dimaklumi, juga menyemangati di antara ayat yang harus kita perkuat dan perdalam terus. Huwallazi ja'ala syamsa dhiya'an wal qamara nuran wa qaddarahu manazila lita'lamu adadas sinina wal hisab. Dialah Allah menjadikan matahari bersinar. Matahari sekarang membuat posisi jadwal salat kita pukul 12:04. Ini harus setiap bulan November begitu, beberapa hari. Bersinar matahari dan bulan bercahaya. Semuanya beredar pada garis edar masing-masing. Dengan demikian kamu bisa menghisap atau
menghitung perjalanan waktu dengan pasti. Surat Yunus ayat 5. Dalam hadis Nabi, inna khiyara ibadillahi allazina yura'una syamsa wal qamara li zikrillah. Sesungguhnya hamba-hamba yang baik ialah yang mempelajari matahari dan bulan untuk berzikir kepada Allah. Semoga berfaedah. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillahillazi khalaqas samawati wal ard. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Allahumma fil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i min wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu Akbar. Mm-hmm.